Jadi kita bakal ngintip dulu motor mana yang bakal kita review hari ini. Asik. Halo semuanya, kembali lagi channel saya Kalian Arbi. Jadi hari ini kita bakal kembali lagi dan pastinya saya bakal nge-review motor nih hari ini. Jadi kita udah ada di Renon. Jadi hari ini di area lapangan parkir timurnya gitu. Nah jadi kita bakal ngintip dulu motor mana yang bakal kita review hari ini. Asik. Nah jadi hari ini kita bakal nge-review tailloop lagi nih. Nah jadi seperti biasa kalau udah muka saya muncul dekat gini di awal video, jadi pastinya kita bakal nge-review tanpa ownernya, karena di sini ownernya juga nggak mau ngomong di video. Jadi sebelumnya kita udah tanya-tanya tentang detail-detail part yang udah dipasang di motornya. Jadi sekarang kita tinggal jelasin satu-satu dan pastinya kita bakal perinci dari harganya masing-masing part. Nah jadi seperti biasa sebelum videonya mulai, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk berkarya dan upload video hampir setiap hari buat kalian. Nah jadi tanpa basa-basi, mending kita langsung lanjut aja ke videonya nih. Nah, jadi di sini motor yang bakal kita review hari ini itu adalah Scoopy. Nah, jadi di sini Scoopy New. Dan juga di sini Scoopy New-nya nggak sama ownernya nih. Jadi ownernya diam di sana. Jadi jangan lupa untuk di-follow Instagram ownernya, bakal saya tempel langsung di bawah sini. Jadi mohon maaf kalau banyak suara motor yang masuk karena kita lagi ada di pinggir jalan. Nah, jadi mending kita langsung lanjut review aja nih ke motornya. Jadi di sini motornya itu Scoopy New. Jadi Scoopy New tahun 2017 akhir. Nah jadi buat penampakannya sekilas tuh kayak gini. Nah jadi mulai digarap sama ownernya tuh sekitar tahun 2018. Nah jadi emang dari awal nggak pernah ganti konsep, masih tetap konsepnya kayak gini. Jadi di sini emang benar-benar pure dipakai buat harian. Dan juga Jawa Bali tembus juga nih motornya. Nah jadi tetap 17-an, nggak pernah diganti juga. Dan juga kita bakal bahas dari repainannya dulu dah nih. Nah jadi dari repaint di sini yang dipakai itu warna pink candy. Nah jadi tapi pink candy-nya itu racikan itulah. Jadi diracik-racik sampai dapat warnanya yang kayak gini. Dan juga buat perpaduannya di sini dipakai warna abu gelap. Nah jadi nggak satu warna gitu. Dan juga sekedar info buat kalian, jadi ownernya ini juga salah satu tukang cat juga. Pastinya buat ngeracik cat udah bukan hal yang mustahil lah, asik. Nah jadi di sini buat warnanya tuh kalau kalian cari di toko cat pun juga pastinya kalian bakal susah dapat yang warna kayak gini. Wah, banyak abang jago lewat nih. Stop it, get some help. Nah jadi kita lanjut lagi nih. Jadi buat di sini beli bahannya aja itu sekitar 1.500.000. Nah jadi ya bisa dibilang nggak bahannya juga sih. Jadi sampai total ngecatnya tuh sekitar 1.500.000. Nah jadi karena owner yang ngecat sendiri, jadi ya terima beres. Bisa kalian lihat lah, ini udah sekitar 2 tahun lah buat catnya, masih tetap glowing. Nah jadi pastinya tukang cat punya cara ngerawatnya tersendiri, asik. Nah jadi buat stripping di sini dia pakai yang hologram gini lah ya, transparan plus ada hologramnya juga. Nah jadi di sini juga ada strippingnya dan juga di sebelah sini. Jadi buat stripping yang model kayak gini sekitar 250 ribuan lah ya. Jadi di sini bisa kalian bilang ke tukang strippingnya, jadi yang model transparan terus isi hologramnya juga. Dan jadi kita bakal lanjut ke area variasi nih yang ada di motor ini. Nah jadi seperti biasa kita bakal start dari bagian atas dulu nih. Nah jadi
kita start dari bagian permasterannya nih. Jadi sini lumayan unik juga karena buat di zaman-zaman sekarang kita udah agak jarang ngelihat master yang model kayak gini. Jadi kan kalau sekarang ramenya tuh ada Brembo Izumi atau Brembo Corsa Corta gitu. Jadi di sini buat masternya lumayan lawas juga. Jadi di sini namanya tuh Brembo tipe GP. Nah, jadi di sini buat masternya itu aja sekitar 750.000 belum sama perintilan-perintilannya. Nggak bisa bahasa Inggris. Dan kalian di sini udah lihat banyak banget buat perintil-perintilnya. Pastinya bakal kita bahas satu persatu. Nah, jadi kita lanjut ke area bracket spionnya dulu nih, karena bisa kalian lihat di sini buat di masternya nggak ada bracketnya, pastinya harus nambah yang model kayak gini nih. Jadi kita bakal lihat dari depan, maksudnya dari tempat orang ngendarainya lah, asik. Nah, jadi sini dipilih yang warna gold nih. Jadi udah isi perintilan-perintilannya banyak banget. Buat di depan lumayan komplit. Nah, jadi di sini buat bracketnya ini sekitar 30 ribuan nih harganya. Dan juga buat spionnya di sini udah di repaint juga. Nah, jadi repaintnya itu sama kayak warna di bagian body. Jadi lebih nyatu gitu lah. Sama di bagian sebelah sininya udah di WTP karbon nih. Jadi karbon celup gitu. Dan juga ini buat karbonnya juga garapan sendiri. Pastinya nanti di beberapa part juga ada yang kayak salah satu ini. Jadi ini cover speedonya juga di WTP karbon. Jadi clearnya benar-benar becek parah sih, asik. Nah, jadi kita lanjut lagi nih ke area permasterannya. Jadi kita bakal bahas perintilannya satu-satu. Jadi dari busa handle-nya dulu dah. Nah, jadi busa handle di sini dia pilih yang warna kuning dan udah isi tulisan nih hashtag pura-pura sultan, asik. Padahal motornya termasuk sultan juga sih, asik. Nah, jadi kita lanjut lagi. Nah, jadi kalau buat busa handle kayak gini ini sekitar 25.000 lah ya. Jadi karena di sini isi tulisannya juga pastinya lumayan ya, lebih mahal lah daripada yang polosan. Nah, jadi kita lanjut lagi di area perintilan master nih. Nah, jadi extensionnya juga udah diganti. Buat kalian yang nggak tahu extension itu di bagian mana, jadi di bagian sini nih. Jadi selang penyambung dari tabung ke masternya. Jadi di sini dipilih yang full CNC. Nah, jadi di sini buat brandnya itu aktif. Nah, jadi buat warnanya merah biru kayak gini. Dan juga buat setelan anginnya juga di sini udah diganti. Jadi yang model-model Saldus gini. Jadi buat setelan anginnya itu sekitar 75.000 dan buat extensionnya sekitar 65.000 rupiah. Dan juga kita lanjut lagi di area gemboknya nih. Nah, jadi gembok di sini pakai yang tutun nih. Tutun, dan juga buat tiangnya di sini pilih yang tutun juga. Nah, jadi kita bahas dari gemboknya dulu nih. Jadi gembok tutun kayak gini sekitar 80 ribuan lah harganya ya, karena di sini emang tutun. Maksudnya buat warna lain kayak gold atau full blue gitu lebih murah. Dan juga di sini di bagian tiangnya ini sekitar 50 ribuan. Nah, pastinya itu semua belum termasuk perintilan-perintilannya juga, baut-baut probolnya. Nah, jadi buat di area permasterannya bisa kalian hitung-hitung sendiri. Tadi udah saya sebutin semua satu-satu. Jadi mungkin kita bakal lanjut lagi ke bagian sebelah kiri. Nah, jadi sini ada voltmeternya. Nah, jadi sini buat harga voltmeternya nih sekitar 100 ribuan lah ya, udah sama tiangnya. Jadi di sini yang 3 fungsi. Jadi kita bakal cek di sini fungsional apa enggak. Pastinya fungsional dong bosku. Jadi walaupun variasi wajib fungsional juga. Jadi kita bakal lanjut lagi di bagian hand grip nih. Nah, jadi hand grip di sini pakai yang KTC model karbon kayak gini. Jadi ini buat harganya sekitar 25 ribuan. Jadi sini pilihnya yang warna abu gelap kayak gini. Jadi kita bakal lanjut lagi. Nah, jadi di sini buat gas spontan nih. Gas spontan di sini pakai KTC. Jadi pastinya buat KTC belinya full setan gitu lah ya, udah sama L sama tali gasnya, tapi di sini juga udah diganti. Dan buat satu setnya itu sekitar 200 ribuan lah ya buat KTC. Maksudnya buat dari brandnya nggak main-main juga nih. Jadi buat saklar kanan. Nah, jadi di sini juga model-model domino gitu. Jadi kurang lebih sekitar 65 ribuan itulah buat harganya. Nah, jadi kita bakal bahas dari perintilan gas spontannya nih. Nah, jadi di sini udah pakai dari domino. Jadi buat harganya itu sekitar 65 ribuan itulah per satu piecesnya. Jadi di sini pilih yang warna biru biar ala-ala tutun gitu, kuning biru.
Dan juga pastinya karena modelnya di sini yang 2 kabel, karena juga dari ori Scoopy New-nya juga pakai 2 kabel. Jadi di sini beli 2, jadi totalnya sekitar 130.000. Dan juga buat sling gasnya atau tali gasnya di sini pilih yang model serat kayak gini. Dan juga nih yang di bagian bawah di sini kebetulan kemarin baru aja putus, jadinya diganti pakai yang model-model standar kayak gini. Tapi emang sebenarnya sih dua-duanya model serat gini lah, kelihatan ganteng banget. Nah, jadi bisa kalian lihat sendiri buat model dari gas spontanya. Jadi dipasangnya itu dijepit di masternya gini. Nah, jadi buat di area atas kayaknya semua udah full kita bahas. Jadi kita bakal lanjut lagi ke next area. Nah, jadi di sini buat speedonya juga di kacanya udah di Scotland gitu, warna pelangi-pelangi gini. Dan juga buat lainnya holder kiri juga masih standar. Nah, jadi di area tengah pun juga nggak terlalu banyak yang diganti. Jadi kita bakal lanjut ke area kaki-kaki depan nih. Nah, jadi kita bakal intip dulu. Nah, jadi dari lampu nih di bagian depan juga masih semua ori part dealer, bawaan dealer. Dan juga buat di area plat nomor juga masih standar, belum ada yang diganti, belum ada yang divariasiin. Jadi di sini yang rame itu di kaki depan nih. Nah, jadi bisa kalian lihat sendiri. Jadi kita bakal startnya dari as roda nih. Nah, jadi buat as roda di sini emang punya Scoopy New. Jadi di sini pastinya agak lebih lebar gitulah ya daripada punya Mete Honda yang lainnya. Jadi buat harganya itu sekitar 135 ribuan. Dan juga di sini di bagian tengah juga diganti. Jadi modelnya mirip-mirip kayak as roda depan. Nah, jadi sebelah sini. Jadi kata ownernya di sini dia pakai yang punyanya NMAX. Nah, jadi udah PNP, nggak perlu nambah ring atau apapun. Jadi buat harga per piecesnya itu sekitar 135 ribu. Nah, jadi kita lanjut lagi ke kaki depan. Nah, jadi di sini kita bakal start dulu dari piringan. Nah, jadi di sini piringan yang floating 10. Jadi di sini brandnya itu dari Nissin. Jadi buat floatingannya di sini warna merah, di tengahnya warna gold, pastinya buat baut-bautnya udah diganti juga. Jadi buat di sini sekedar info aja buat kalian yang tahu-tahu barang. Jadi di sini buat piringannya tuh sekitar harganya tuh sekitar 375.000. Nah, jadi di sini karena emang kelas satunya nggak kayak yang murah-murah zaman sekarang gitu lah yang dijual di toko-toko variasi. Jadi pemakaiannya udah sekitar 2 tahun. Jadi buat floatingannya nggak ada yang goyang sama sekali, nggak ada yang kendor, tetap kenceng. Pastinya karena motornya ini dipakai Jawa Bali juga. Dan juga buat gearbox. Nah, jadi gearbox di sini pastinya kiri kanan. Nah, jadi di sini sekitar 40 ribuan dan juga di sini pilih yang warna gold. Nah, jadi kita lanjut lagi di area pengereman. Jadi buat kaliper. Nah, jadi kaliper di sini pakai Brembo 2 piston dan buat warnanya di sini pilih yang warna gold dan juga buat bracketnya di sini yang CNC-an gitu. Nah, jadi buat totalnya itu sekitar 300 ribuan lah ya dari kaliper dan juga bracketnya. Dan kita lanjut lagi ke area selang rim. Nah, jadi selang rim di sini pakai SC Siam. Jadi buat brandnya di sini juga masih kelihatan. Jadi yang model-model PSI kayak gini. Dan juga udah ditambah banjo dari Aktif yang warna merah. Nah, jadi buat selang rim di sini harganya itu sekitar 165 ribuan gitu lah ya. Dan juga buat banjo Aktif gini yang model lurus nih, jadi sekitar 100 ribuan. Nah, juga di sini udah diisi pegangan selang rimnya biar nggak goyang ke kanan, goyang ke kiri, asik. Nah, pastinya karena di sini yang model PSI, kalau goyang kiri kanan gitu agak-agak rawan gitulah ya. Jadi di sini bisa kalian lihat sendiri lah ya dari barangnya. Jadi buat pegangan selang rimnya di sini pakai yang titanium. Jadi buat harganya sekitar 150 ribu. Nah, jadi yang model kayak gini aja 150 ribu nih, asik. Nah, jadi kita bakal lanjut lagi di area pelek. Nah, jadi di sini yang paling kelihatan. Jadi buat pelek di sini pakai Yoko. Pastinya Yoko di sini keluaran lawas.
Jadi karena peleknya di sini digarap paling pertama, jadi di sini pakai yang two tone gold sama silver kayak gini. Dan buat peleknya itu aja sekitar 500.000 depan belakang, pastinya satu set. Dan buat teruji di sini buat ownernya juga lupa dari brandnya apa, tapi di sini pilih yang warna gold. Buat harganya itu sekitar 200.000 depan belakang. Dan juga dari tromol di sini pakai ori AHM Honda depan belakang. Nah, jadi buat di belakang nanti bakal kita lihat di pas bahas di area belakang. Nah, jadi buat tromolnya itu sekitar 550.000 depan belakang. Nah, jadi bisa kalian lihat buat penampilannya kayak gimana. Dan juga nih dari pintilnya aja nih, pintil set sama karetnya gini sekitar 100 ribuan. Dan pastinya itu udah depan belakang juga. Dan dari ban nih, karena kalian sering banget nanyain tentang ukuran ban, jadi bisa kalian lihat nih di sini. Nah, buat penampakannya segini. Nah, jadi di sini buat ban pakai dari Comet. Jadi buat ukurannya tuh 50/90/17, dan buat harganya di sini sekitar 300.000 depan belakang. Pastinya itu belum termasuk ban dalam. Bisa kalian tanya buat harga ban dalam di toko ban kesayangan kalian. Nah, jadi kita bakal lanjut lagi ke area tengah nih, karena di depan buat set kaki-kaki udah semua full kita bahas. Jadi kita bakal lanjut lagi ke area tengah nih. Nah, jadi di sini yang udah diganti di bagian dongkrak. Dongkrak di sini pakai tutun dari Heng punya nih. Jadi harganya itu sekitar 475.000. Pastinya di sini pakai ring 17 karena emang motornya pakai ring 17-an kayak gini. Nah, jadi udah diisi. Kalian bisa lihat nih di area CVT udah banyak banget buat baut-baut proballnya. Jadi kita bakal lanjut lagi nih ke yang kelihatan nih. Jadi di sini buat tali remnya udah diganti nih. Jadi yang model-model serat warna hitam hijau kayak gini. Nah, jadi buat tali remnya ini dari brandnya itu SPS Racing. Nah, jadi buat kalian yang tahu-tahu barang pastinya tahulah dari brand SPS nih. Jadi buat talinya ini aja sekitar 190 ribuan buat kalian yang mau ganti. Jadi di sini model-model serat warna hitam hijau kayak gini. Nah, jadi di sini karena udah mulai rame dari karbon-karbonannya, jadi bakal saya jelasin satu-satu. Jadi di sini buat karbon-karbonan jadi digarap sendiri sama ownernya. Jadi bisa kalian lihat buat part-part yang diganti atau yang dikarbon. Jadi di sini ada di area filter, di sini di bagian footstepnya sini, dan juga di CVT, dan juga ada di idling stop. Nanti di sebelah kanan juga ada di area cover kipasnya, dan juga di atas tadi udah kita bahas di area speedo dan sama spion. Dan juga nanti di tengah juga ada yang di karbon juga nih, bakal kita bahas satu-satu nanti. Nah, jadi di sini buat CVT udah repaintan juga. Jadi di sini warna silver. Ya, silver. Asik. Nah, jadi di sini buat tulisannya dicat sendiri pakai warna biru ini. Jadi lebih nyatu gitu lah. Asik, lebih kelihatan ala-ala Thailand, anjay. Nah, jadi buat kickstarter. Nah, jadi kickstarter di sini pakai antuton. Jadi buat warnanya juga di sini masih awet banget. Jadi buat harganya itu sekitar 75 ribuan lah ya. Dan juga buat footstep. Nah, jadi di sini pilihan antuton juga. Lumayan keras nih. Nah, jadi di sini buat footstep ya sekitar 100 ribuan lah ya. Jadi di sini yang tutun, dan pastinya buat warnanya di sini awet juga. Jadi kita bakal lanjut ke next part di bagian belakang nih. Nah, jadi ada di bagian paha rim. Paha rim di sini pakai dari Heng nih. Nah, jadi buat harganya sih sekitar 125.000. Dan belum termasuk perintilan-perintilan yang di bawah nih. Nah, jadi kita bakal lihat lebih detail lagi. Jadi di sini udah isi tiang pemanjangnya nih. Jadi perintilan-perintilan ini ngerakit sendiri lah ya, bisa dibilang. Nah, jadi buat di sini tiang pemanjangnya nih dan pirnya jadi sekitar 100 ribuan lah ya. Di sini pilih yang warna gold buat pirnya, dan tiangnya sini gold juga. Jadi ya anggapnya beli misah gitulah. Jadi beli paha rimnya, beli tiangnya, sama beli pirnya. Jadi karena di luar kan juga banyak ada jual yang satu set gitu. Jadi ownernya di sini pilih buat beli yang pisah-pisah nih. Nah, jadi kita bakal lanjut lagi. Nah, jadi dari crankcase udah dipoles. Jadi kalian lihat nih, bening banget. Jadi polesnya pastinya garapan sendiri juga.
Jadi buat kalian yang mau moles kayak gini, rajin-rajin buat gosok aja lah. Asik. Dan juga buat di area CVT ini probolnya benar-benar komplit, nggak ada satupun yang kelewat. Jadi bisa kalian hitung-hitung sendiri berapa pakai di motor kalian. Jadi buat yang model-model kayak gini, yang kecil-kecil sekitar 15 ribuan. Dan buat yang besar-besar kayak gini mungkin sekitar 35 sampai 40 ribuan. Dan juga yang kayak gini di area crankcase bagian belakang ini sekitar 25 ribuan. Tadi udah nanya juga sama ownernya. Dan juga buat di area CVT nih, setnya tuh sekitar 285 ribu. Jadi udah satu set gitu. Kebetulan ownernya juga masih ingat buat harganya. Jadi kita bakal lanjut lagi ke next part biar videonya nggak terlalu panjang. Jadi di sini shockbreaker di sini pakai dari Kojima. Jadi kopi-kopi KTC gitu, bisa kalian lihat nih di tengahnya. Nah, jadi di sini udah diisiin stiker Ohlin-nya juga. Jadi di sini pilih yang warna merah. Dan buat shockbreaker-nya tuh sekitar ya bisa dibilang 300 ribuan lah. Nah, jadi penampakannya kurang lebih kayak gini. Jadi kita bakal lanjut lagi ke bagian sebelah kanan. Nah, jadi kita udah di sebelah kanan. Jadi penampakannya kayak gini kurang lebih. Nah, jadi buat knalpot di sini pakai dari VND. Nah, jadi buat knalpot di sini pakai VND. Jadi suaranya tuh benar-benar favorit atau idaman banget buat kalian yang mau lolos dari polisi ya, asik. Jadi kalau di sini di gasnya tuh adem. Jadi suaranya tuh bakal benar-benar adem kayak standar, tapi pas digeber ya benar-benar kayak teriak gitu lah ya, kayak suara brong pada umumnya. Jadi buat harganya itu sekitar 350 ribu. Dan juga di sini buat leherannya juga blumun gitu. Nah, jadi kita bakal lanjut lagi di area. Nah, jadi di mur as roda belakang di sini udah pakai dari Heng juga. Jadi di sini buat warnanya tutun. Jadi buat harganya itu sekitar 100 ribuan. Nah, jadi kita bakal lanjut ke area perintilan dari knalpotnya nih. Jadi buat tamengnya di sini udah diganti juga yang tutun. Jadi yang model-model standar Scoopy. Nah, jadi buat harganya di sini kurang lebih sekitar 125 ribu. Dan pastinya bisa kalian lihat buat pemakaian 2 tahun benar-benar awet banget. Tergantung dari cara kalian ngerawat motor. Nah, masih terang banget. Karatnya juga nggak terlalu banyak lah ya, masih tipis-tipis gitu, masih bisa hilang kalau kalian rajin gosok. Dan juga di sini buat corong udah diganti juga. Nah, jadi buat corong di sini ya sekitar 75 ribuan lah ya. Jadi buat warnanya di sini tutun-tutun gitu. Jadi penampakannya bisa kalian lihat dari belakang. Jadi kita bakal lanjut ke aksesoris lain yang dipasang nih. Jadi di sini tutup oli. Tutup oli di sini pakai yang model selang kayak gini. Jadi buat harganya sekitar 45 ribuan gitu lah ya. Jadi di sini udah diisiin cover kipasnya juga. Jadi buat covernya yang satu ini kurang lebih sekitar 75 ribuan. Jadi di sini pilihnya warna tutun, gold sama biru. Nah, jadi kita bakal cek juga di area dalam joknya. Nah, jadi sebelum kita buka, jadi kulit jok di sini udah diganti juga. Jadi pakai bikers. Jadi di sini pilihnya yang 2 warna. Jadi di sini ada yang hologramnya. Dan juga di sini ada yang hitam glossy. Nah, jadi model glossy gini lah. Jadi buat kulit joknya aja di sini harganya itu sekitar 100 ribuan. Jadi buat pemakaian yang lumayan panjang masih awet banget lah ya. Jadi di sini buat jahitannya pakai tali warna merah gini. Jadi isi tulisan Biker Street Thailand dan juga isi logonya nih Biker. Jadi kita bakal cek juga di area bawah jok. Nah, jadi di sini emang pure harian, nggak dipakai buat kontes. Jadi buat joknya masih normal aja, nggak ada yang diubah. Cuma di sini di bagian cover tangkinya nih udah di karbon. Jadi buat clearnya benar-benar becek, kalian pun bisa ngaca juga di sini, asik. Dan juga di sini yang diganti ada di bagian tutup tangki nih. Nah, jadi pakai yang model-model kayak gini. Dan buat harganya nih sekitar 25 ribuan lah. Jadi yang model plastik ini nggak terlalu mahal. Nah, jadi kayaknya semua part yang ada di motor ini udah full semua kita bahas. Jadi bisa kalian totalin sendiri berapa kurang lebih tadi budgetnya buat ngerakit Scoopy New dengan konsep taillook harian yang satu ini. Nah, jadi emang di sini pure dipakai buat harian, jadi ganteng-ganteng harian di jalan aja. Emang buat ownernya juga nggak suka
buat turun di arena kontes gitu. Nah, jadi mungkin sekian dulu video buat hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk berkarya dan upload video hampir setiap hari buat kalian, walaupun gak setiap hari. Jadi jangan lupa di follow buat Instagram ownernya, bakal saya tempel langsung. Jadi mungkin sekian dulu video buat hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.